Halo guys, punya masalah dengan lampu rem mobil yang ketika kita hidupkan lampu kota dan kita injak pedal rem maka lampunya akan mati atau lampu kotanya akan mati atau meredup. Berikut saya akan jelaskan solusinya. Oke, pertama-tama kita harus bongkar dulu untuk bagian stop lamp dari mobil kita. Oke, di stop lamp biasanya terdapat dua baut ya, di sisi atas dan bawah. Yang ini bisa kita bongkar dengan menggunakan obeng plus besar, atau bisa juga menggunakan kunci sok ukuran 10 mm. Setelah itu kita bisa tarik stop lampnya. Oke, kita tarik perlahan. Maka di bagian belakang stop lamp kita akan menemukan dua klip. Ya, klip berupa plastik. Ini tujuannya untuk mengikat ya, selain baut tadi. Nah, ini adalah konektor dari stop lampnya, yaitu kombinasi antara lampu rem dengan lampu kotanya. Oke, pertama kita harus buka dulu konektor ini dengan cara memutarnya ke kiri, lalu tarik begitu saja ya. Oke, pertama kita lihat dulu bagian box lampnya. Di sini nampak untuk baik lampu senja ataupun lampu rem tidak ada yang terputus ya, masih normal. Oke, sekarang kita cek untuk bagian konektornya. Kecurigaan saya pertama itu di kabel masanya ya, atau kabel min atau kabel groundnya. Alat yang kita butuhkan untuk pengetesan adalah ini, avometer digital bisa, atau manual analog juga bisa. Salah satu ujung negatifnya kita carikan ke masa, dimana saja boleh. Oke, kita tempelkan di sana. Oke, ini adalah sebagai contohnya. Dan yang harusnya standarnya kabel masa ini akan terhubung ke bodi. Kabel negatifnya, groundnya itu akan terhubung ke bodi seperti ini. Oke, di sini kita coba ada cowakan awal atau mungkin buka sapa dulu. Kita coba dulu di sini. Seperti yang terdengar di sini masanya itu terhubung dengan bodi. Tandanya adalah sebagai berikut, indikasi berbunyi bip dan resistansi mengarah ke titik 0 atau tidak ada hambatan sama sekali. Oke, sekarang ini kabel ini seharusnya terhubung ke sini. Oke, sekarang kita coba. Oke, di sini aman di sini. Oke, seharusnya aman ya. Coba kita bongkar di sini. Nah, kita akan bersihkan untuk masanya karena tadi indikasinya agak terputus-putus suaranya. Saya curiganya itu di sini ada masalah di kabel masanya. Kita amplas atau kita cutter juga boleh ya.
Oke, sebelum kita pasang ke stop lampnya, pertama kita cek dulu fungsi dari bohlamnya. Oke, ini lampu kotanya sudah menyala. Setelah itu, ketika kita rem, dia akan menjadi lebih terang, bukan mati seperti yang tadi. Jadi dia lebih terang untuk menghidupkan lampu yang wattnya lebih besar. Untuk yang lampu kota wattnya lebih kecil, sehingga ketika kita menginjak rem dia akan terlihat nampak lebih terang. Oke, sudah. Jadi benar dugaan saya, tadi ini ada problem ya di kabel masanya. Jadi ketika kita tes di sini di yang kayak saya putus ini, ya suaranya akan jelas seperti ini. Jelas. Tadi di sini suaranya agak gerebek-gerebek gitu, tapi sekarang sudah jelas kembali. Oke, jadi biasanya untuk arus DC atau apalagi dengan tipe bohlam double atau kombinasi seperti ini akan memakai satu kontak massa atau body atau negatif, dan dua ini positif. Ini harus positif dari salah satunya dari rem, dan ini salah satunya dari lampu kota. Jadi ketika arus ini kurang, dia akan memanfaatkan kumparan Valmet ini. Dia akan memanfaatkan kumparan dari lampu ini untuk mencari arus negatif atau imbas negatif yang hanya sedikit itu. Jadi ketika dia posisikan di rem, karena notabene lampu rem wattnya akan lebih besar, maka yang terjadi dia akan drop voltage, sehingga dia akan memutus arus yang dia akan tidak akan menyalakan lampu sama sekali ketika di rem. Oke, sekarang kita pasang kembali. Oke guys, ini adalah kondisi ketika lampu stop lamp sudah terpasang kembali. Normalnya adalah seperti yang kita lihat berikut. Jadi ketika lampu kota menyala dan kita injak pedal rem, maka yang terjadi akan lebih terang ya, bukan mati seperti tadi. Oke guys, cara seperti ini juga bisa kita terapkan di mobil-mobil dengan tipe yang lain yang masih menggunakan bohlam yang seperti contoh di mobil saya ini. Rata-rata permasalahannya hampir sama ya guys ya. Ini terjadi karena kondisi kontur jalan yang tidak rata. Bisa juga karena korosif. Selain itu, konektor ini juga hanya dipasang menggunakan soket yang menempel begitu saja ya, bukan tipe solder. Jadi kemungkinan kendor atau lepas itu ada. Oke, itulah informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya buat yang membutuhkan. Bila suka bisa tekan tombol like, subscribe, dan juga share ke sosial media atau grup yang membutuhkan. Thanks for watching guys, and see you.